gitu ya. Nah, kemudian neoplasia juga ada hubungannya dengan gangguan pada DNA gitu ya. Jadi kalau gangguan DNA ini biasanya irreversible ya, sehingga terjadi suatu pertumbuhan yang autonomous ya pada suatu sel yang abnormal. Nah, jadi lengkaplah di sini kamu bisa tahu ada beda ya. Siapa yang neoplasia, siapa yang disebut tumor ya. Jadi kamu nggak boleh salah lagi nih ya. Kapan kamu harus menyatakan itu neoplasia, kapan menyatakan tumor saja ya. Oke. Nah, jadi untuk neoplasia ini sendiri ada suatu nomenklatur ya. Ada aturan mainnya menyebutkannya ya. Dan namanya juga biasanya oma, karsinoma, sarkoma ini ya. Nah, oma itu biasanya pada umumnya tumor ya. Tapi kalau lihat asalnya, tumor yang berasal dari epitel itu disebut karsinoma ya. Jadi kalau dia dari jaringan ikat itu ya, soft tissue itu namanya ujungnya sarkoma ya. Nah, nanti tergantung asalnya origin suatu tumor itu apa, sehingga kamu tambahin di belakangnya ya. Coba kita lihat ya. Kalau asalnya tuh gland ya, kelenjar itu adenoma namanya ya. Tapi kalau dia malignan tambah karsinoma, adenokarsinoma. Kalau misalnya squamous biasanya epitel pelapis suatu epitel itu ya, papiloma kalau dia benign ya. Kalau dia ganas, squamous sel karsinoma. Jadi kita tahu asalnya berasal dari sel epitel pelapis squamous ya. Jadi tambahannya squamous karsinoma. Nah, sekarang jaringan ikat tadi ya, soft tissue ya, bukan epitel, fibroblast misalnya ya. Nah, tambahin oma, fibroma. Kalau sarkoma, fibrosarkoma. Nah, ini malignan ya. Kondrosit ya, ini tulang rawan ya. Tambah oma aja, kondroma. Nah, kalau dia ganas, kondrosarkoma. Liposit, sel lemak gitu ya. Lipoma, kalau dia benign, kalau dia ganas, liposarkoma ya. Ini jaringan soft tissue yang sarkoma ini ya. Ini semua soft tissue ya, smooth muscle ini leiomyoma, leiomyosarkoma. Kalau smooth ya, kalau skeletal muscle seran lintang ini ya, rhabdomyoma, rhabdomyosarkoma malignannya. Jadi nah itu istilahnya sudah khas ya, yang nanti kamu harus tahu gitu ya. Ini ada lagi yang ini sudah osteoma kalau dari tulang ya. Kemudian kalau malignannya osteogenic sarkoma ya itu. Kalau blood vessel ini biasanya hemangioma ya. Tapi nama malignannya angiosarkoma ya. Jadi kadang-kadang nggak terlalu baku gitu ya. Cuman sedikit ada pengecualiannya ya. Seterusnya, lymph vessel ini lymphangioma, lymphangiosarkoma. Namun ada beberapa yang tidak ada jinaknya, tapi oma ini ternyata ganas gitu ya. Nah, ini termasuk yang epitel pelapis mesotel. Di mana sih epitel pelapis mesotel ini yang kamu bisa temukan? Pertama pada peritoneum misalnya ya, kemudian pleura ya, nah dan lain-lain. Nah, itu mesotel epitel pelapisnya. Jadi dia tidak ada benign-nya ya, tapi dia punya langsung malignan namanya mesotelioma ya. Jadi oma di sini pengecualian. Ini ganas ya, bukan oma kita yang baik ya. Oke, kemudian meningioma ini adalah meningen ya. Benign neoplasia dari yang berasal dari meningen. Kemudian malignannya lain lagi ya, invasif dia. Meningioma. Jadi enggak baku juga, dia harus ada sarkoma atau karsinoma ya, lain ya. Jadi ada beberapa pengecualian, cuman ya enggak terlalu spesifik ya. Nah, ini juga hematopoietic cell, misalnya leukemia, limfotisu, misal limfoma, ini semuanya oma ya, mama gitu ya, nggak ada sarkoma maupun karsinoma, tapi mereka ini ganas, nggak ada jinaknya ya. Jadi kamu sudah tahu sendiri leukemia itu adalah ganas ya.
limfoma juga ganas. Jadi ingat limfoma itu beda dengan lipoma ya. Ini adalah dari sel lemak ya. Nah, sedangkan ganasnya liposarkoma dari sel lemak, tapi limfoma adalah limfoid tisu ya. Jadi leukemia ini pada sel-sel darah putih ini kalau dia membentuk tumor di jaringan itu limfoma namanya ya. Nah, jadi seperti ini ya, semuanya dari hematopoietik. Nah, tadi sudah ini yang leukemia, rhabdomyosarkoma, apalagi nih yang belum ya. Oke, ini beberapa origin tumor dari epitelial yang membentuk kista ya. Kista adenoma ya, kista ini kan adenoma. Kalau dia ganas, ini ya adenosarkoma, adenokarsinoma maaf ya, karena dia epitel ya, jadi karsinoma. Kemudian dari respiratory, ini bronchial adenoma, ini bronchogenic karsinoma ya. Jadi karena respiratory patients ini epitel pelapisnya adalah epitel selapis, epitel torak tinggi ya. Kemudian epitel renal itu juga renal cell karsinoma. Jadi khusus ini ya, hukumnya beda dengan yang di atas tadi ya. Kemudian untuk hepar juga hepatoselular karsinoma namanya. Kemudian, epitel pelapis urinary tract itu epitel transisional. Jadi namanya, sesuai namanya transitional cell papilloma, transitional cell karsinoma yang ganas ya. Kemudian ada juga keganasan yang berasal dari epitel placenta ya. Ini mola, hidatidifom mola hidaditosa kalau bahasa Indonesianya, atau disebut sering-sering orang awam mengatakannya hamil anggur ya. Tapi kalau dia ganas, koriokarsinoma ya. Kemudian germ cell tumor, ini nggak ada jinaknya. Ini ada beberapa varian tipe. Ada yang disebut seminoma, hati-hati namanya oma tapi ganas ya. Dan embryonal karsinoma. Nah, kemudian ini yang pasti kamu kenal, ya ini dari sel-sel melanosit ya. Dimana kalau dia jinak, namanya nevus ya. Kalian pasti udah sering lihat ini bahwa ini adalah tahi lalat ya. Apalagi orang Jawa ngomongnya andeng-andeng gitu ya. Ini adalah tahi lalat. Nah, nama tumor ganasnya malignan melanoma. Kadang-kadang tanpa kata-kata malignan melanoma ini ganas ya. Jadi hati-hati penamaan ini mengenali melanoma ini ganas bukan jinak. Kemudian ada lagi tumor yang terdiri dari beberapa lapis ya, germ cell ya, biasanya ini disebut mixed tumor ya. Nah, biasanya ini ada pada salivary gland, pleomorphic adenoma kalau jinak, kalau dia ganas malignant mixed tumor ya. Kemudian dari ginjal ada lagi Wilhelm tumor. Ini sesuai penemunya Wilhelm ya. Tapi walaupun namanya seperti ini tapi dia ganas ya, malignan. Kemudian juga ada lagi yang disebut teratoma, ya, matur teratoma kalau dia benign ya, matur. Kemudian kalau dia ganas, ini namanya imatur teratoma. Jadi hati-hati istilah oma di sini tetap ini kalau ditambah imatur ini termasuk ganas ya. Kemudian teratokarsinoma ya. Kemudian ya ini tadi sudah leukemia limfoma. Oke, hati-hati dengan istilah granuloma, hamartoma, koristoma ya. Karena ini bukan neoplasma ya. Ini bukan neoplasma 3 ini ya. Jadi nanti jangan sampai kalian ketuker atau salah dalam ujian. Kalau ditanya ini nanti ini bukan neoplasma ya, ingat ya. Nah, jadi kalau kita melihat bedanya neoplasma yang jinak maupun ganas, itu ada beberapa karakteristik ya, yang sebenarnya nggak perlu dihafal, tapi asal dimengerti ya. Pertama, ya, adalah diferensiasi. Nah, diferensiasinya itu kita lihat
bahwa kalau tumor jinak itu biasanya tumor jinak itu mirip sekali dengan asal jaringannya ya, jaringan asalnya maaf ya. Jadi dia masih mirip, masih kalau dia dari lipoma tadi ya, lemak tadi ya, dia mirip-mirip dengan lemak. Nanti kamu waktu praktikum akan kita lihat ya. Dan dia diferensiasinya masih bagus gitu ya. Sedangkan yang sedangkan yang ganas ini strukturnya sudah berubah, udah jelek, udah sulit dikenali, sudah jauh berbeda dengan originnya, dengan jaringan asalnya. Dan seringkali dia sudah bukan lagi well, tapi poorly atau completely undifferentiated. Nah, biasanya ini disebut anaplastik istilahnya ya. Oke. Kemudian, bagaimana tumbuh si tumor jinak ini? Rate of growth-nya, pertama tumor jinak biasanya slow growing ya, bisa menetap ya, jadi bertahun-tahun ukuran tumornya tuh segitulah, nggak membesar lagi gitu. Jadi ataupun dia membesar lambat sekali ya. Jadi ada pasien-pasien kita yang udah 6 tahun, jadi tumornya ya lambat banget ya, dari membesarnya tuh lambat. Kemudian kalau kita lihat di bawah mikroskop, gambaran mitosisnya itu sangat jarang ya. Jarang kita jumpai, sedikit sekali atau sulit kita jumpai. Dan mitosisnya biasanya kalau ketemu itu mitosis yang tipe-tipe normal aja ya. Kemudian dia bisa juga regresif ya. Regres maksudnya tuh dia tumornya mengecil sendiri tanpa diterapi, tumornya mengecil. Misal setelah sekian tahun mengecil. Nah, itu ada seperti ini ya. Biasanya tumor jinak ya. Kemudian kalau kita lihat tumor ganas itu sifatnya, rate of growth-nya itu cepat sekali biasanya ya. Jadi pasien itu akan datang ke kita mengeluhkannya, dok ini aku punya tumor di mana lah, tiroid kayak di breast, sejak kapan Bu? 3 bulan, 2 bulan gitu loh ya. Nah kalau dia sudah ngomong bulan-bulan, minggu-minggu, kita curiga ya. Dia tumor ganas. Tapi kalau tumor jinak tadi, seperti saya bilang tadi, tahunan ya, sama kayak gitulah, atau lambat sekali. Ini sudah 15 tahun dok, ini sudah 10 tahun katanya. Tapi ini mulai membesar gitu. Cuman kalau tumor ganas itu fast ya, faster growth-nya ya. Jadi dia dalam tempo sekian bulan, pasti pasiennya ngomong, baru 2 bulan dok, sudah selesai ini. Nah gitu ya. Nah kemudian kita lihat nanti di bawah mikroskop itu mitosisnya banyak banget, mudah sekali kita jumpai, dan seringkali mitosisnya itu abnormal ya. Apa sih mitosis abnormal itu nanti kita lihat ya di lanjut ya. Oke, kemudian tumor ganas itu biasanya dikatakan memiliki cancer stem cell dengan stem-like properties ya. Jadi dia seperti stem cell ya. Stem cell itu kan bisa arise, menghasilkan segala bentuk ya. Terserah kamu setelah dia mau menjadi apa saja, sama ya. Dan cepat sekali dia bisa berubah gitu ya. Nah itu stem cell ya. Nah jadi kanker ganas, tumor ganas tumor ganas ya atau neoplasia malignan itu seringkali bersifat seperti ini ya, mempunyai cancer stem cell. Kemudian selanjutnya ya, ciri yang lanjut adalah batas-batas demarcation-nya ya. Kalau tumor jinak itu well circumscribed atau berbatas yang tegas dia dengan jaringan sekitarnya ya. Jadi kalau dia ada di dermis misalnya ya, nah itu dia dengan jaringan sekitarnya itu seperti ada pagernya gitu ya, ada batas tegas gitu ya. Atau dia mempunyai kapsul ya, dia berkapsul, jadi kita jelas bisa melihat batasnya itu ya. Nah kalau yang ganas sebaliknya, batasnya nggak tegas ya, karena dia tumor ganas itu akan menginvasi ya, masuk ke jaringan sekitarnya seperti akar itu loh ya. Nah, jadi dia bukan berkapsul tapi dia seperti akar itu, seperti jari-jari gitu ya, menjalar memasuki jaringan
tanah di sekitarnya. Nah, gitu ya. Invade the surrounding normal tissue gitu ya. Dan batas-batasnya juga poorly ya. Oke, sekarang invasiveness dan spreadingnya suatu benign and malignant neoplasma ya. Nah, kalau benign tumor biasanya itu nggak akan metastasis ya, dia remain terlokalisir di tempat dia berasal ya. Dia nggak bakal tumor jinak ini nggak bakal neoplasma jinak nggak bakal nggak bakal punya anak sebar. Kemudian kalau yang ganas itu berbeda ya, invasif ya, dan dia bisa berjalan ke tempat jauh ya. Misal dia berasal dari breast, misalnya payudara, dia bisa metastasis jauh ke otak misalnya kan, atau dari prostat pada seorang laki-laki tumor prostat ganas itu bisa metastasis ke tulang gitu ya. Nah, jadi atau ke paru-paru misalnya ya. Nah itu sifat suatu neoplasma yang ganas ya, malignan. Baik, sampai sini kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, jadi seperti inilah kita bisa melihat bedanya tumor jinak dan tumor ganas ya, beberapa sifat mereka. Jadi tadi sudah saya bilang well differentiated kalau yang benign, slow growth, cohesive ya, expansion, capsule ya, no invasion, no infiltration ya. Jadi seperti ini loh dia ya, berkapsul jelas ya, ada batas dengan jaringan sekitarnya. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau dia ganas, tumornya ganas, poorly differentiated ya, ini bisa kita lihat nanti di bawah mikroskop. Rapid growth ya, dan kalau klinisi bisa melihat non-cohesive, no capsule invasion, bisa bersifat ya infiltration, metastasis ya. Nah, jadi misal di payudara ya, kalau tumornya jinak itu kita bisa pegang. Payudara itu termasuk jaringan longgar ya, karena dia cuman banyak lemak ya daripada jaringan ikatnya ya. Nah, jadi nanti kalau kita pegang, tumornya itu seperti jalan-jalan gitu ya, seperti ekar, kita megang ekar tuh jalan-jalan. Nah, kalau yang benign ya, tapi kalau yang ganas itu enggak, dia akan lekat gitu ya. Nah, karena dia seperti saya bilang tadi, seperti ada akar gitu masuk ke jaringan sekitarnya ya. Jadi dia kuat. Kalau ini enggak ada kan? Kalau yang benign itu ya. Jadi ya. Kemudian yang benign itu well differentiated tadi ini kan ini mirip sekali dia dengan misalnya ini contoh leiomyoma ya pada uterus ya, pada jaringan otot polos. Uterus kan otot polos nih ya. Nah, ada tumor namanya leiomyoma. Nah, dia benign, dia jinak. Ini secara di bawah mikroskop itu mirip sekali dengan sel originnya yaitu smooth muscle ya. Nah, tapi begitu dia sudah ganas, leiomyosarkoma, maka ini akan sel-sel ganasnya akan jauh sekali morfologinya ya, penampilannya. Ya ini kan ini mendekati sel originnya normal ya, sel normal. Tapi ini sudah jauh sekali ya, udah nggak karuan lagi ya. Nah itulah bedanya, beberapa beda antara neoplasma benign dengan neoplasma yang malignan ya. Oke. Nah, kenapa nih? Macet. Nah, oke. Nah, ini saya kasih contoh pada breast tadi ya. Fibroadenoma ya misalnya ya of the breast. Ini ada kapsulnya, fibrous ya. Ini ada kapsul, ini tumornya. Sedangkan kita bisa, makanya saya bilang tadi kalau tumor ini jinak, fibroadenoma pada payudara, itu kita bisa pegang kayak kita pegang kelereng, dia jalan-jalan di dalam itu ya, di dalam payudara itu. Karena dia tadi berkapsul ya. Sedangkan kalau sudah ganas itu nggak bisa ya, dia akan kuat tertanam karena gini, dia infiltrasi masuk ya. Nah, seperti akar saya bilang tadi ya. Nah, ini ya, sel-sel kanker itu benar-benar menancap ke jaringan di sekitarnya, sehingga kalau kita pegang kita nggak bisa gerakin ya, nggak bisa menggerakkan lagi. Nah itu ya, no well defined capsule and intense stromal reaction. Jadi ya, jadi irregular infiltrative borders. Jadi kalau demarcation ke bordernya itu sudah infiltratif irregular gitu ya.
Nah, inilah bedanya benign dengan malignan neoplasma pada payudara ya. Sebentar. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan diferensiasinya? Diferensiasi ini merupakan suatu extent ya, di mana sel-sel parenkim suatu jaringan neoplastik mirip dengan sel-sel parenkim normal yang di mana dia berasal ya, baik secara morfologi maupun fungsional ya. Jadi diferensiasi itu namanya ya. Nah, kalau benign itu ya, jadi closely resemble their normal counterparts ya. Jadi dia kenapa dia disebut well differentiated? Karena dia masih mirip sekali dengan jaringan normalnya, origin dia ya, asalnya. Kalau malignan ini biasanya diferensiasinya itu sangat wide range ya. Jadi kadang-kadang kita masih bisa melihatnya sebagai well, tapi kadang-kadang completely undifferentiated. Misal range-nya seperti ini, well differentiated, moderate, setelah itu naik jadi moderate, kemudian menjadi poorly, kemudian menjadi undifferentiated ya. Biasanya kalau sudah undifferentiated, kita sulit mengenali ini asalnya apa ya, jenis apa ya gitu ya. Nah, jadi biasanya kita butuh marker untuk melacaknya. Tapi kalau masih well diff, moderate, poorly, kita masih bisa ketemu lah sedikit-sedikit lah suatu karakteristik jaringan originnya mirip-mirip gitu ya. Tapi sedikit sih. Kalau poorly biasanya cuma 90% sel tumor poorly, 10% lah kita ketemu yang ada well-nya ya. Kalau well ini biasanya 100% ya. Moderate ini 50-50. 50% well, 50% dia sudah berubah gitu ya, mengarah ke arah poor gitu ya. Nah, kalau Andi udah 100% jelek semua, nggak sulit dikenali. Itu namanya diferensiasi. Seperti, mari kita lihat ya. Ini normal fat mature ya. Ini jaringan lemak normal lah. Jaringan lemak normal seperti ini ya. Nah, ketika dia menjadi tumor jinak, lipoma namanya tadi kan. Nah, ini mirip. Makanya ini namanya well differentiated tadi ya. Jadi dia mirip sekali dengan originnya ya. Bisa seperti ini. Misalnya leukemia tadi kan di uterus ya. Ini kan di mana sel leukemia ini di mana terbentuk pertumbuhan baru daripada sel-sel smooth muscle ya kan. Tapi jinak ya. Nah, ini sel smooth muscle yang normal. Anda bisa melihat masih mirip kan dengan yang normal ya. Jadi masih mirip, cuman dia lebih proliferatif ya, karena dia kan proliferasi namanya kan, hiperplasi kan, memperbanyak diri ya. Nah itu ya. Mari kita lihat lagi misalnya rhabdo ya. Ini kan rhabdo ini tumor ganas ya, sarkoma ya, tumor ganas daripada otot seram lintang kan. Nah ini otot seram lintangnya kayak gini, teratur bagus. Ternyata setelah dia ganas nggak karuan-karuan. Nah inilah yang namanya tadi undifferentiated ya. Bukan lagi well, bukan lagi, kalau well kan mendekati ya, kayak tadi ya. Ini kayak ini well nih masih ya. Ini yang masih well, masih mirip ya dengan originnya. Tapi ini udah nggak bisa lagi kita kenalin ya ini ya. Ini originnya kayak gini, dia seperti ini, rhabdo gitu ya. Nah, ini namanya undifferentiated ya. Nah, kalau squamous cell carcinoma itu mirip kan? Ini kan squamous nih, masih adalah kita bisa mirip kan? Nah, jadi kita masih bisa mengatakan ini, oh ini well differentiated ya, squamous cell carcinoma. Oke, kemudian ini adeno ya, adeno ini kelenjar toh. Jadi kita melihat masih ada bentukan kelenjar ya, satu-satu kayak gini. Cuman yang agak teratur dan kebanyakan ya, terlalu banyak ya. Nah ini yang normalnya seperti ini ya, jumlahnya tertentu ada ya. Sedangkan ini udah sel-selnya sudah bukan sel normal, tapi dia masih mirip. Jadi bisa kita mengatakan ini suatu well differentiated adenokarsinoma gitu ya. Nah, itu maksudnya diferensiasi ya. Baik ya. Kalau tumor ganas ini kita harus
tahu yang namanya istilah dari anaplasia ya. Jadi jadi tumor ganas anaplasia ini, istilah anaplasia ini adalah hallmark daripada suatu malignansi. Jadi nggak ada di tumor jinak istilah anaplasia ya. Jadi jangan lupa itu ya. Nah, anaplasia ini secara ringkas maksudnya lack of differentiation. Nah, itu tadi ya. Tadi kan di belakang, di depan tadi kita belajar mengenai diferensiasi. Nah, sekarang kalau di anaplasia itu lack of differentiasi ya. Jadi artinya kalau dia sudah jauh dari tidak miripnya dari sel originnya, maka dia sudah lack of differentiation. Dia sudah punya sifat anaplasia maksudnya ya. Nah, biasanya yang sudah poorly differentiated banget itu biasanya disebut anaplastik gitu ya. Jadi anaplasia itu juga sama dengan level primitif gitu ya. Karena sel ganas ini ya, ini backward istilahnya, diferensiasi itu backward, mundur, mengalami kemunduran, reversal ya. Jadi dia kalau dia matur ya akan seperti seperti yang kita lihat ini, misalnya kita rhabdo ya, otot kan, otot itu matur ya. Tapi kalau dia sebelum jadi otot ya, waktu dia menjadi stem cell itu primitif namanya. Nah, jadi anaplasia ini kembali ke primitif tadi. Jadi sulit kita mengenalinya ya. Ini kan undifferentiated kan. Nah, ini mengalami kemunduran tapi nggak jauh banget gitu ya kalau ini. Masih kita mengenali, oh dia bentuknya bentuk kelenjar gitu ya. Adenokarsinoma. Jadi dia belum backwardnya itu belum terlalu primitif banget gitu ya. Tapi dia sudah backward ya. Jadi cancer arise from reverse differentiation of mature normal cell atau juga incomplete differentiation dari mature cell ya. Oke ya, jadi ingat hallmark of malignancy atau suatu neoplasma malignan itu punya sifat anaplasia ya. Dan anaplasia ini apa? Dia kembali ke immatur atau primitif. Nah, itu ya gambaran selnya ya. Nah, mari kita lihat ya. Baik, kalau kita lihat sel-sel yang sehat ini ada sitoplasma, ada inti, kemudian ada anak inti ya, terus kromatin ya. Nah, kromatinnya ini biasanya tersebar rata, bagus gitu ya. Rasio sitoplasma dengan intinya juga ada, ya, biasanya ya bagus 1:4 biasanya. Tapi ketika dia menjadi ganas, intinya biasanya membesar ya. Intinya membesar sehingga rasio inti dan sitoplasma itu meningkat ya. Nah, kamu lihat sendiri ya. Nah, kemudian kromatinnya itu seringkali menggumpal-gumpal, tidak tersebar rata seperti ini ya. Ini tersebar halus seperti titik-titik gitu ya. Kalau ini kromatinnya itu menggumpal-gumpal gitu ya. Ya. Kemudian kita lihat bentuk sel dan bentuk intinya juga sudah mulai berubah. Dia nggak jelas lagi, membenjol-benjol gitu ya, menyudut. Ada yang segitiga, seperti segitiga ya. Kalau ini enggak sih, masih relatif sama ya, satu sama lain. Ini dengan tetangganya juga sama, oval gitu ya, bulat. Kalau ini enggak kan ya, bentuknya kasar bersudut-sudut ya. Nah itu salah satu ciri daripada anaplasia ya. Ini kemudian kita bahas lagi adalah perubahan-perubahan morfologi pada terminologi aplasia ini ya. Anaplasia maksud saya. Jadi apa saja ciri-ciri anaplasia ini? Pertama, ada yang disebut pleomorphism ya. Pleomorphism ini adalah variasi pada size dan shape ya. Jadi dia ukurannya bermacam-macam, bentuknya bermacam-macam ya. Dari range-nya dari small sampai undifferentiated ya. Jadi extreme variation di cell type and size ya, termasuk variasi pada inti. Kamu bisa melihat ya yang ini
apa namanya itu, kita lihat ini ya contohnya. Nah ini selnya ada yang kecil ya, ada yang besar sekali ukurannya ya, dari segi ukuran ya, belum lagi dari segi bentuk ya. Ada yang bentuknya seperti kerucut kayak gini ya, ada yang kayak persegi panjang ya, ada yang bulat-bulat begini ya. Nah, ada yang seperti ini ya, ada yang ada berbuntut-buntut, ada yang apa namanya kecil sedikit, kecilan lagi ya. Nah ini sangat, ini adalah contoh pleomorphism ya. Ini adalah contoh daripada pleomorphism ya. Kemudian kedua, abnormal nuclear morphology ya. Nah, morfologi nuklir ini inti ya. Kita lihat bahwa tadi saya katakan kalau normal rasio inti dan sitoplasma, intinya 1, sitoplasmanya 4 kali atau sampai 6 kali lipat besarnya ya. Nah, kalau dia sudah menjadi ganas, biasanya 1:1 gitu ya, antara sitoplasma dengan seperti ini ya. Intinya ini sudah hampir sama banyak dengan jumlah sitoplasma ya, ini ya. Ini juga ya, lebih dari kan, malah kan lebih banyak volume inti daripada volume sitoplasma gitu ya. Nah, tapi kalau dia jinak tadi enggak ya, mesti lebih banyak sitoplasmanya. Volume sitoplasma daripada inti. Itu maksudnya ya, abnormal nuclear morphology. Ratio N to C ratio increase gitu ya. 1:1 atau lebih. Ya. Terbalik ya, maksud saya intinya yang besar, membesar ya. Nah, sedangkan pada normal enggak ya, sitoplasma yang besar ya. Nah kemudian kenapa begini ya, kenapa intinya nanti, karena aktivitas sel-sel ganas itu pada DNA-nya ya. Jadi DNA berada pada inti sel, makanya inti selnya yang justru cenderung berubah ya. Bukan sitoplasma, jadi dia aktivitasnya meningkat, jadi intinya menjadi besar gitu ya. Kemudian bentuk inti itu bervariasi dan seringkali irregular. Ini contoh yang bagus ya, rhabdomyo ini. Kita bisa melihat bagaimana variability daripada bentuk inti itu, lihat ya. Dan sangat tidak teratur, irregular ya. Seperti ini ya, ada yang ada buntut begini, ada seperti ada cantalan nih, gambar apa nih? Teko kayaknya, apa nggak tahu ya. Ada seperti ini, rigi-rigi agak lonjong ya, ada yang seperti ini. Ada yang panjang-panjang sedikit gitu ya, ada yang bulat, ada yang seperti heart ini ya. Nah, jadi dia variabel and irregular ya, tidak ada keteraturan. Tepi-tepinya juga aneh, beda-beda gitu ya, bentuknya aneh-aneh seperti ini ya. Nah, ini sudah ganas ya. Kalau kamu melihat seperti ini adalah ganas, anaplasia sifatnya ya. Kemudian chromatin is often coarsely clump, ya, clump, menggumpal, ya. Ada juga distributed along the nuclear membrane atau vesicular. Nih ya, nah, oke. Jadi vesikularnya apa? Ini kita seperti melihat ada sesuatu putih gitu ya. Nah sebenarnya kromatinnya itu banyak, clumping, dan dia tapi distribusinya itu ke arah nuclear membrane ya. Nih ke sini ya. Jadi nuclear membrane ini kelihatannya tebal tapi dia rigi-rigi gitu ya, nggak teratur ya, karena nah ini ya, karena kromatinnya pergi ke sini ya. Ada ini namanya khusus inti yang vesikuler. Kalau dark stain dan normal itu hiperkromatik ya, seperti ini tuh ya. Gelap ya, namanya hiperkromatik ya. Nah ini juga ya hiperkromatik. Ini yang gelap-gelap ini khususnya hiperkromatik. Dan dia punya juga abnormal large nucleoli. Anak intinya biasanya besar ya. Nah ini saya tunjukkan ini yang pink-pink ini ya, anak intinya. Ini pink juga, ini sulit dilihat tapi ini ada satu, ini juga besar. Ini anak inti ya. Ini anak inti, ini anak inti, ya, ini anak inti, ya, gitu ya. Nah, biasanya kalau sel yang normal itu sulit melihat anak inti, ya. Nah, jadi kalau ganas biasanya anak intinya besar ya. Nah itu, ini anaplasia ya. Kemudian poin selanjutnya dari anaplasia adalah mitosis, ya.
Di tumor yang undifferentiated itu banyak kita jumpai mitosis ya, karena selnya replikasi ya. Nah, kalau sel yang normal ya itu memang kita bisa melihat mitosis ya sebagai tanda bahwa oh sedang terjadi rapid turnover daripada suatu sel. Selnya butuh banyak memperbanyak diri untuk ada sesuatu lah, penyakit kayak atau apa, tapi mereka akan stop tumbuh kalau memang tidak dibutuhkan lagi ya. Tapi pada malignansi ya, pada neoplasia ini beda lagi. Mereka butuh memperbanyak diri kan sel tumornya ya, terus tumbuh dan biasanya bentuk sel mitosisnya ini beda. Ini kalau mitosis normal itu akan bertemu di tengah, kemudian mulai dia membelah. Itu biasanya dia membagi dua DNA-nya sama rata ya. Nah, terus akhirnya kemudian mereka akan menjadi anak ya, daughter cell dengan DNA yang sama banyak ya. Tapi pada sel ganas itu beda ya. Jadi mereka ini dua ya kalau tuh jinak ya. Normal maksud saya. Kalau tumor ganas ini beda ya. Jadi ini bisa quadriceps misalnya. Jadi dia kalau coba lihat kalau mitosis normal itu bipolar ya, dia menuju ke pol yang berlawanan. Jadi dia harus bipolar ya, karena satu menjadi dua gitu ya, satu menjadi dua ya, dua menjadi empat. Tapi kalau sel tumor nggak tahu, maunya dia terserah aja gitu ya. Jadi dia bukan bipolar lagi, bisa tripolar seperti ini ya, tuh 2, 3 ya, bisa 4 quadripolar, tuh 2, 3, 4 bisa multipolar ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini cara tanda-tanda daripada anaplasia mitosis ya pada sel-sel yang anaplastik atau sel neoplasma ganas tadi ya. Ya, itu satu. Kemudian polaritas daripada sel-sel ganas itu hilang ya, loss. Jadi harusnya pertumbuhan suatu susunan daripada suatu sel atau epitel itu punya orientasi misalnya sama gitu ya. Dia akan tumbuh dari dasar ke atas misalnya. Kita lihat squamous ya. Squamous cell itu punya basal sel itulah yang nanti akan menjadi cikal bakal sel-sel di atasnya. Jadi dia teratur gitu ya. Nah, jadi basalnya lain, terus dia setelah dia matur, tua lain, di atasnya lagi dia akan lain. Nah, ininya. Jadi orientasinya kita tahu. Tapi kalau sel ganas itu sudah lost gitu ya. Orientasinya terganggu, terserah dia mau tersusun seperti apa, disorganized fashion ya. Jadi susunan selnya nanti nggak karuan gitu ya. Kemudian ada juga suatu nekrosis yang iskemik ya. Jadi ini karena terbentuk imbalance daripada suatu blood supply ya. Terserah. Jadi ada yang tumor yang sebelah sini butuh banyak, tumor sebelah sini enggak gitu ya. Jadi ketemulah yang disebut iskemic necrosis. Oke. Selanjutnya istilah yang harus kamu ketahui lagi adalah di neoplasia ini adalah metaplasia dan displasia. Tapi saya kira ini sudah ada yang ngebahas ya di kemarin-kemarin ya di kuliah, entah Dokter Citra atau Dokter Aulin ya. Jadi saya nggak terlalu banyak lagi. Jadi pertama metaplasia itu adalah digantinya satu tipe sel ya dengan tipe sel lain yang matur ya. Dan kemudian selalu ditemukan berhubungan dengan tissue damage, tissue repair ataupun tissue regeneration ya. Nah itu ya metaplasia. Kemudian kalau displasia itu disorder growth in epithelia. Jadi pertumbuhan suatu epitel ini nggak teratur, disorder, loss of uniformity-nya ya, dan orientasi arsitekturnya juga loss gitu ya. Nah biasanya displasia ini hati-hati adalah precursor ya to malignant transformation. Tapi nggak selalu ya dia menjadi ganas ya.
bisa kalau penyebabnya di remove, ya bisa kembali menjadi normal ya. Kemudian istilahnya yang lain lagi karsinoma in situ ya. Ini di mana dysplastic change ini sudah sangat jelas ya, penuh ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, di squamous itu bagian basal dengan bagian tengah itu berbeda, dengan bagian superficial ini juga berbeda bentuk selnya. Tapi ternyata karena displasia, apalagi karsinoma in situ, ini enggak karuan, enggak jelas lagi ya. Nah ini ya, enggak ada beda dari atas ke bawah sama ya. Nah, jadi karsinoma in situ biasanya perubahan ke arah dysplastik yang ketidakteraturan tadi, disorganized, disorder ya. Kemudian seluruh ketebalan ini ya, ketebalan daripada epitel ini sudah dipenuhi oleh sel-sel yang displasia tadi ya. Kemudian tapi dia belum invasif, belum masuk ke jaringan di bawahnya. Jadi pre-invasif ya. Nah, itu adalah in situ ya. Jadi sebenarnya kejadian tumor ini pelan-pelan dari metaplasia, displasia, in situ dulu, baru nanti invasif. Oke? Nah, kemudian rate of growth ya. Jadi kebanyakan tumor-tumor jinak ini grow slowly. Tadi saya bilang tadi ya, lambat sekali. Tapi tumor-tumor ganas ini much faster grow-nya ya. Dan bisa spread, menyebar secara lokal maupun di tempat jauh. Cuman ada juga exception-nya ya, ada beberapa yang enggak ya. Nah, beberapa tumor jinak juga ada exception, ada sebagian dari mereka, sebagian kecil, itu juga tumbuh cepat, ada ya. Nah, misal ya, rate of growth beberapa tumor ada pengaruh dari environment, lingkungannya, seperti leiomyoma ya. Pada uterus, leiomyoma tadi apa? Tumor jinak yang berasal dari smooth muscle ya. Nah, itu smooth muscle dari uterus. Nah, biasanya adanya estrogen ya, itu mempengaruhi percepatan tumbuh dari leiomyoma ya. Nah, jadi bisa jadi selama kehamilan cepat ya besarnya si ini tadi leiomyoma ini ya. Nah, kalau menopause ya, Anda tahu semua kalau menopause hormon-hormon ini hilang ya, estrogen, progesteron itu. Nah, ini biasanya leiomyoma ini akan mengecil. Nah, itu ya, mengecil sendiri dia. Nah, ini ada berarti tumor ini rate of growth-nya leiomyoma ini dipengaruhi oleh level estrogen ya. Ada juga rate of growth ini dipengaruhi oleh blood supply ataupun pressure ya. Jadi kalau benign tumor ini banyak blood supply-nya, dia cepat membesar. Tapi kalau jauh dari suplai darah, dia nggak terlalu cepat membesarnya ya. Jadi kalau bisa kita katakan malignant tumor growth rate itu berkorelasi secara terbalik dengan level diferensiasi ya. Berarti kalau diferensiasinya sudah buruk ya, maka growth rate-nya biasanya cepat, tapi kalau dia well differentiated, growth rate-nya lambat gitu ya. Nah, ya ini jadi sudah saya bilang tadi ya, contohnya ya. Kemudian ada teori lagi mengenai cancer stem cell dan lineage ya. Jadi ada hipotesis mengenai adanya cancer stem cell di dalam suatu tumor ya. Tapi dia nggak semua sel di tumor itu bersifat cancer stem cell, hanya beberapa subset yang mempunyai capacity untuk self renewal ya. Nah, jadi orang tuh melihat bahwa kalau suatu tumor ganas ya, neoplasia malignan itu diterapi ya, misal dengan kemo atau apa ya, radioterapi, itu mengecil atau ya seperti sembuh gitu ya. Tapi suatu saat dia akan tumbuh lagi baru ya, akan tumbuh lagi. Nah, itu katanya teorinya, hipotesisnya bahwa yang mati itu yaitu sel-sel ganas biasa, tapi yang cancer stem cell-nya itu nggak mati ya. Dia akan
dormant saja, ya nanti suatu saat dia akan renewal lagi, nah, gitu ya. Nah, jadi karena itulah sekarang cancer stem cell ini menjadi target kemoterapi karena dia dengan terapi yang biasa, itu resisten. Jadi, orang-orang sekarang menjadi target mencari target terapi yang baru untuk membunuh cancer stem cell ini, ya enggak? Nah, jadi selain kemo biasa, maka kalau bisa ditambah lagi dengan terapi yang target terhadap stem cell ini. Jadi mati semua sel kankernya ya, sehingga nggak bisa lagi membesar lagi, tumbuh lagi gitu loh, ya maksudnya ya. Nah, namun sangat susah membunuh stem cell cancer ini, sampai sekarang banyak kegagalan ya. Jadi bagaimana sebenarnya patogenesis cancer stem cell ini tumbuh masih belum banyak yang diketahui ya. Nah, ini menjadikan lahan penelitian buat kita ya. Oke. Selanjutnya ini bahwa ada sifat suatu tumor untuk invasi ya. Jadi kita tadi mengatakan bahwa yang benign biasanya tetap menetap di lokasinya, di lokasi tempat dia berasal. Jadi dia nggak punya kemampuan untuk menginfiltrasi, menginvasi, untuk pergi jauh ya. Tidak bisa dia metastasis namanya. Dan dia juga seperti adenoma misalnya slowly expand dan punya kapsul ya. Kemudian ada teori juga yang mengatakan bahwa kapsulnya itu kemungkinan berasal dari stroma daripada host tisu, yaitu parenkimnya, under pressure of the expanding tumor. Jadi stroma itu sendiri biasanya terbentuk akibat daripada sel sekitarnya, ya. Bukan sel sekitar, maksud saya, misal dia leiomyoma, ya. Nah, terus dia membesar sel tumor itu. Nah, kemudian yang jaringan sekitar tumor itu membentuk suatu pagar. Nah, itu seolah-olah dia ingin agar, itu kan mekanisme tubuh untuk bertahan, agar sel tumor ini nggak terlalu cepat ya membesar gitu, sehingga sepertinya terbentuk kapsul ya. Padahal itu kapsul yang palsu, bukan true kapsul. Nah, jadi kamu harus tahu bahwa neoplasma benign ini selain dia punya true kapsul, dia juga tidak punya, kadang-kadang ada yang tidak punya kapsul, tapi dia seperti punya pseudo kapsul ya. Nah, jadi seperti leiomyoma, ini contohnya dia tidak berkapsul, tapi dia punya pseudo kapsul ya. Jadi pagarnya itu sebenarnya kapsul itu adalah reaksi jaringan sekitarnya yang agar si sel tumor ini tidak nyebar ya. Nah, kita lanjut tentang behavior daripada tumor malignan ya. Jadi di mana kalau yang malignan ini ya ditemani oleh progresif infiltrasi atau invasif atau metastasis bahkan ke tempat yang jauh ya, dan biasanya akan merusak jaringan sekitarnya ya. Nah, inilah sifat metastasis itu, di mana kita dikatakan bahwa metastasis merupakan suatu implan daripada tumor secondary ya. Nah, jadi nggak ada hubungan ya, discontinuous dengan tumor primernya ya. Biasanya berlokasi di tempat lain ya. Nah, jadi sebenarnya properti untuk metastasis ini biasanya memang suatu properti daripada tumor ganas ya. Nah, mereka bisa bermetastasis dengan cara seeding dari dalam body cavities, bisa juga melalui limpatik, bisa juga melalui hematogen ya. Nah, biasanya ini limfatik ini lymph node ya. Kamu tahu lymph node itu kelenjar getah bening atau KGB kita singkat ya. Nah, itu biasanya ada istilah yang disebut sentinel lymph node, itu adalah the first regional lymph node that receive lymph flow from a primary tumor. Misalnya tumor payudara, saya contohkan ya.
Nah itu di tumor payudara ini biasanya di payudara kita nih ada KGB-nya, kelenjar getah bening yang kecil-kecil. Dia biasanya kalau nggak ada tumor, nggak ada di spread daripada tumor, dia biasanya nggak kelihatan, kecil ya, cuman paling-paling berapa milimeter ya. Nah, tapi ketika dia ada metastasi daripada tumor, baru dia kelihatan membesar ya. Nah itu sentinel lymph node. Nah sedangkan kelenjar getah bening yang lain yang jauh dari situ ya bukan sentinel namanya ya. Karena sentinel ini istilahnya adalah lymph flow from primary tumor ini. Jadi dia yang pertama kali menerima aliran lymph dari tumor primer ya. Nah, baru nanti dia teruskan ke lymph node yang jauh. Ya, ini ya. Yang jauh itu bukan sentinel namanya. Nah, biasanya klinisi akan juga mengangkat sentinel ini karena kenapa? Bisa melihat apakah tumor itu sudah extend ya, sudah meta. Jadi kalau sudah meta ya berarti treatmentnya beda dengan yang negatif ya, metanya yang tidak ada meta. Nah itu jadi buat treatment, plan of treatment. Kemudian tadi ya metastasis suatu tumor itu bisa by seeding ya. Jadi ini terjadi bila suatu tumor ganas itu penetrasi ke suatu open field namanya, yang tidak ada physical barrier ya. Nah biasanya ini suatu cavity yang ada di dalam tubuh seperti peritoneum, pleura, perikardial, subarachnoid, kemudian joint spaces, joint itu sinovial di lutut ya. Pokoknya joint apa ya? Bahasa kita nih, lupa saya. Sendi. Aduhai. Nah, jadi biasanya ini ada metastasis by seeding ya. Jadi dia masuk aja ke situ gitu ya. Nah, jadi ini ya contoh-contohnya neoplasma pada central nervous system, medulloblastoma, ependymoma ya. Biasanya dia akan penetrasi ke cerebral ventricle. Jadi nanti di sana ada cerebrospinal fluid kan. Nah, jadi dia kemana dia mampir ya implantasi lah tumornya kan. Kalau dia pertama ke meningen dulu masih di kepala, kemudian dia terus ke spinal cord ya enggak di vertebrae kita kan. Nah, begitulah ya cara dia berjalan ya, si membawa tumor ini menyebar ya. Ya, yang selanjutnya ada melalui limfatik ya. Nah, biasanya tipikal untuk karsinoma, sedangkan hematogenus melalui pembuluh darah itu disukai oleh sarkoma ya. Tapi kadang-kadang dua-duanya sih ya nggak prefer banget. Kadang-kadang limfatik ini karsinoma limfatik, kadang-kadang karsinoma juga hematogen, kadang-kadang sarkoma juga limfatik, kadang-kadang karsinoma dua-duanya ya, kadang-kadang sarkoma juga ada yang dua-duanya gitu ya. Nah jadi karena ada interconnection antara sistem limfatik dan vaskular ini ya. Nah biasanya juga pattern lymph node ini tergantung daripada di mana lokasi primer tumornya ya, tumor primer tadi ya, dan bagaimana drainase yang lebih cepat dia capai gitu ya, limfatik kek atau hematogenus kek ya. Nah misal ini lung karsinoma yang berasal dari respiratory passage itu dia metastasisnya biasanya lebih dulu ke bronchial lymph node yang dekat dia regional ya, baru nanti ke terus keluar ya ke nodul pilar maupun tracheobronchial ya. Kemudian karsinoma breast itu juga biasanya yang outer quadrant ya, yang outer quadrant itu yang dekat-dekat ketiak ya. Jadi pasti dia spreadingnya ke axillary nodes gitu ya. Nah gitu, gimana? Kalau yang lebih dalam lagi enggak, ya beda lagi ya. Nodes yang lain ya. Nah begitulah itu maksudnya ya. Jadi kamu nanti ketika mau masuk klinik itu sudah harus ahli sudah hafal anatomi ini ya. Itu banyak teman-teman di klinisi kecewa bahwa
bahwa koas-koas sekarang ini enggak hafal. Kalau tiba-tiba ditanya mengenai anatomi, tergagap ya, anatomi jantung kayak anatomi paru, nggak tahu dia yang mana lymph node ini, yang mana pembuluh darah ini, nggak ada yang tahu ya. Nah itu karena ini tadi ada hubungannya dengan kasus-kasus yang akan dihadapi ya. Bagaimana terapi pasien, diagnosisnya, bagaimana menentukan terapi, nah sebagainya itu ya. Itu ilmu-ilmu yang ilmu dasar. Jadi jangan kamu anggap remeh. Ilmu-ilmu dasar itulah nanti akan menyokong kamu pintar atau enggak nanti di atas nanti ya. Meskipun kamu ahli sebagai spesialis apa, kamu butuh ilmu dasar ini ya. Nah, itu maksudnya ya. Oke, hematogenous spread ini adalah favor untuk sarkoma, tapi ya karsinoma juga bisa ya. Nah, jadi kadang-kadang ya ini tadi sulit kita explain ya. Ada beberapa kasus suatu malignan neoplasia ini kadang-kadang tidak diduga lokalisasi kemana dia spreading, tapi ada preferable ya, ada pada kasus-kasus tertentu dia prefer, misalnya prostat ya. Prostat ini suka ke bone ya. Bronkogenik karsinoma dia senangnya spread ke adrenal ya, kelenjar adrenal maupun di atas ginjal ya, anak ginjal maupun ke otak misalnya. Kalau neuroblastoma itu senangnya ke liver maupun ke tulang gitu. Nah, jadi padahal skeletal muscle ini misalnya ini rich, kaya sekali pembuluh darah ya. Tapi di sini paling jarang itu tumor ganas ini meta gitu lah. Ya. Jadi akhirnya secara molecular basis, jadi ada homing, tissue specific homing daripada tumor ya. Jadi tunggu dulu. Saya harus masang ini dulu. Baterai. Nah, oke, jadi ada spesifik homing daripada tumor secara molekular basis, dan ini harus diteliti ya. Bagaimana ya? Nah, jadi kita bisa meramalkan nanti kemana tumor apa aja yang bakal ke sini, berapa persen kemungkinan dia meta. Nah, itu kalau kita tahu molekulernya enak ya. Jadi kita akan bisa meramalkan prognosis pasien ya. Jadi kita kemarin juga sudah secara ringkas belajar epidemiology of cancer. Jadi epidemiology of cancer ini juga penting, jangan dianggap remeh. Jadi nanti di sini juga bisa meramalkan pada usia ini biasanya apa, pada anak kecil apa, cancer yang terbanyak pada orang tua apa ya, predisposisinya seperti apa ya. Nah, cancer apa saja yang nanti bisa diturunkan, inherited misalnya ya. Nah, ini biasanya epidemiology of cancer yang mengajarkan ya. Oke. Dan yang harus kita ketahui bahwa kebanyakan cancer itu adalah orang ngomongnya tumor ganas ataupun neoplasia malignan ya. Jadi kalau kanker itu apa? Nah, itu pasti ganas ya. Nggak ada kanker tuh jinak ya. Kanker itu pasti tumor ganas ya. Jadi ini ada lagi istilah lagi yang harus saya perkenalkan. Kanker itu adalah tumor ganas. Kanker itu singkatan dari karsinoma ya. Jadi dia ganas pasti ya. Jadi jangan mengatakan kanker ganas, kanker jinak, tapi tumor ganas, tumor jinak masih boleh. Neoplasia benign, neoplasia ganas juga masih pasti boleh ya. Kalau kanker nggak ada kanker jinak ya. Ini semua ganas. Nah, jadi kebanyakan neoplasia ganas ya, malignan itu sporadik, tapi ada yang familial hanya 10% ya. Biasanya autosomal dominan atau resesif ya, yang herediter. Kemudian biasanya yang familial ini sifatnya bilateral dan biasanya lebih mudah orang yang kenanya daripada orang yang bukan familial ya. Nah, kemudian ada beberapa pre-neoplastic disorder ya, yang juga nanti kondisi ya
preneoplastic disorder seperti tadi displasia ya. Nah itu akan meningkatkan risiko untuk terbentuknya suatu neoplasia ganas ya, atau cancer. Kemudian yang cancer risk itu juga adalah hasil daripada interaksi faktor lingkungan dan faktor genetik ya. Nah, kemudian RR, tolong tunjuk ke Aida dulu. Jawab ke Dr. Benny bilang. Nah, kemudian epidemiology of cancer, peganglah dulu ya. Itu berkontribusi terhadap knowledge tentang origin of cancer ya. Seperti misalnya konsep suatu cigarette smoking ya, biasanya ada asosiasi dengan lung cancer ya. Nah, insiden daripada colon cancer juga ada hubungannya dengan pola diet ya. Di mana misalnya banyaknya fat itu ada hubungannya dengan cancer ya, kanker kolon ya. Kalau fibernya lebih tinggi biasanya resikonya juga kecil ya. Nah, jadi epidemiology of cancer itu ya, ini kemarin ya di mana ya, carcinogenesis ya kita mempelajarinya ya. Nah, meliputi ini ya, cancer incident, geographic, environmental variable dan seterusnya. Oke, nah, seperti ini kalau kita lihat di Indonesia tendensi ya insiden daripada cancer itu kita lihat 10 kanker terbesar itu ya pada wanita terbanyak adalah breast kan. Kemudian paru-paru ya, paru-paru tentu laki-laki dan perempuan ya. Tapi yang terbanyak adalah laki-laki pasti ya. Kolorektum ya, kemudian serviks hanya perempuan ya. Kemudian liver, tertinggi lagi nasofaring, prostat, limfoma, leukemia, kemudian tentu perempuan lagi ovarium ya. Ini di Indonesia tahun 2018 baru ya. Dan kan dari yang insiden tadi yang kemudian mortality yang tinggi adalah breast, kemudian cervix ya. Nah ini ya. Nah, baru yang ketiga adalah paru-paru ya. Baru kemudian liver yang seterusnya ya. Kita bisa lihat ya, ini di Indonesia. Di Asia dan di Amerika hampir sama ya. Tendensinya hampir sama kan. Kita coba lihat breast, lung, kolorektum ya, cervix di Asia. Kalau di luar negeri nggak jadi masalah lagi cervix. Coba lihat. Cervix ini sudah nggak ada lagi. Karena mereka punya program screening yang baik ya. Jadi screening pada cervix atau disebut pap smear itu dengan gratis dan penuh kesadaran. Kalau kita banyak sekali tantangannya, udah disuruh bayar, seringkali ada anekdot yang membuat suami si pasien itu melarang istrinya untuk dilakukan pap smear. Jadi kita banyak masih tinggi cervix ya, cervix uteri ini, keganasan dari cervix uteri. Itu bedanya. Tapi yang lain hampir sama. Artinya kita ini sudah terhubung secara global, di mana makanan orang Barat juga kita makan ya. Sekarang ini kan banyak sama-sama makan burger, sama ayam gitu ya. Nah, cancer incident worldwide ya, ini secara dunia ya. Ini juga sama, hampir sama ya. Bahwa breast, lung, kolorektum, cervix uteri ya. Nah, hampir sama kita ya dengan secara dunia worldwide. Nah, itu maka saya bilang karena kita sudah memasuki era globalisasi sehingga makanan kita sama, cara hidup kita sama semua gitu ya. Polusi kita sama gitu ya. Jadi kita juga sama kansernya ya. Kemudian umur ya harus kita lihat ya bahwa ada beberapa kasus keganasan itu biasanya cenderung pada usia-usia tertentu rate-nya ya, banyaknya misal ya. Nah, misal pada anak-anak di bawah usia 15 tahun itu terbanyak adalah leukemia otak gitu, limfoma, soft tissue dan bone tadi ya, kemudian retinoblastoma ya. Ini adalah keganasan yang menimpa
anak-anak di bawah 15 tahun ya, jarang orang tua ya, pasti ada tapi tipe-tipe tertentu ya. Kemudian juga herediter tadi ya. Biasanya autosomal dominan ya, autosomal recessive syndrome of defective DNA repair, biasanya BRCA gitu ya. Gen-gen yang sangat penting pada DNA repair ya. Kemudian ada beberapa familial cancer of uncertain inheritance ada ya. Nah, misalnya ini autosomal dominan contohnya itu pada gen retinoblastoma ya. Jadi karena kita tahu bahwa retinoblastoma ini 40% itu familial diturunkan ya. Jadi biasanya dia autosomal dominan yang diturunkan ya. Biasanya apa ya? Kalau dia familial itu biasanya bilateral. Tapi kalau nggak familial biasanya hanya satu ya, salah satu ya. Nah itu kemudian seringkali juga kalau dia familial retinoblastoma ini juga ada second cancer seperti osteosarkoma gitu. Nah itu betapa beratnya kalau sudah ada faktor herediter ini. Jadi penyakitnya berat, lebih bilateral, menyebarannya cepat, usia lebih mudah timbulnya ya begitu. Jadi karena itu pencegahan itu yang lebih penting ya. Nah, misal ini beberapa autosomal dominant cancer syndrome itu beberapa gen yang terlibat ya, seperti retinoblastoma tipe 53 ya, melanoma misalnya ya, neurofibroma, breast ovarian tumor ini kan yang sudah kamu tahu ya beberapa gen ini ya. Kemudian autosomal recessive syndrome ya. Kemudian ini misalnya familial cancer of uncertain inheritance ya. Ini beberapa breast, ovarian, pankreatik tidak berhubungan dengan BRCA atau BRCA2 ya. Itu. Ada lain lagi nanti uncertain ya. Nah, jadi ini nggak usah deh. Nggak usah. Nah, oke. Jadi familial cancer ya, itu biasanya hanya terjadi pada 5-10. Yang sering terjadi cancer ini adalah sporadik ya, bukan familial ya. Nah ini biasanya hereditary faktornya itu subtle dan kadang-kadang sepertinya indirect ya. Maka biasanya apa ya? Biasanya faktor lingkungan juga ada ya. Cuman ya lebih kuat memang genetiknya ya. Nah ini misalnya ini ya beberapa orang yang perokok itu punya polimorfisme di enzim ya, enzim metabolitnya ya. Nah, jadi ini yang diturunkan secara genetik nanti ya. Maka timbullah kalau orang yang ini timbul lung cancer ya. Nah, jadi dari studi-studi ya, studi genom ya, pada lung cancer itu biasanya ada beberapa genetik varian yang diderita seorang pasien sehingga dia dapat mendapatkan risiko untuk terbentuknya kanker paru maksudnya ya. Nah, jadi biasanya ada beberapa varian pada reseptor nikotinnya ya. Jadi ini adalah studi-studi yang lumayan baru ya. Nah, kemudian apa ya? Ya, jadi kalian jadi bisa menjawab kalau ditanya ya, seringkali ngeles ya orang tuh ya. Alah katanya, saya udah kakek saya tuh nggak apa-apa, sehat katanya, ngerokok sudah seumur hidup gitu ya. Nah, sedangkan kenapa nggak timbul kanker gitu ya kan? Kalau kamu bisa melihat faktor ini kan nggak semua orang merokok otomatis terbentuk kanker paru kan meningkatkan resiko. Jadi dia harus bersamaan dengan faktor-faktor lain. Ya kalau yang dia sehat, kemungkinan dia adalah seorang petani yang bekerja keras, makanannya sehat, ya kan? Jadi hasil akhirnya, resultannya dia nggak timbul kanker, ya kan? Nah, tapi kalau yang lain ya udah
sudah ada risk factor ya, sudah makanannya nggak sehat, lingkungannya juga nggak sehat, ya cepet kan gitu. Nah, jadi terbentuknya kanker ini banyak orang bertanya ke saya nggak tahu, saya bilang banyak sekali faktor yang saling berikatan, saling mempengaruhi ya. Jadi kita nggak bisa hanya menunjukkan satu. Jadi saya nggak pernah mengatakan ini sebabnya, enggak. Tapi resiko gitu ya. Predisposisi, faktornya ya, faktor predisposisi. Nah kemudian ada lagi perineoplastic syndrome ini biasanya ada yang disebut kronik ya, inflamasi kronik. Katanya suatu radang kronis yang lama itu bisa merangsang terjadinya terbentuknya suatu kanker ya, suatu keganasan. Nah itu karena stimulasi terjadinya suatu proliferasi ya regeneratif sebagai akibat daripada produk daripada inflamasi ya. Jadi dia akibat inflamasi rusak, terus regenerasi, proliferasi dan seterusnya, lama-lama akan terjadi suatu mutasi ya. Nah mutasi inilah yang nanti akan menumpuk menjadi mutasi lagi, terjadi mutasi lagi, maka terjadilah suatu keganasan nantinya. Nah kemudian status imunodefisien ya, beberapa orang yang diketahui menderita HIV gitu ya, itu kan imunnya sudah turun ya, immunodeficiency. Nah biasanya pada mereka itu di ujung-ujungnya akan timbul suatu keganasan ya. Beberapa keganasan yang berhubungan dengan imunodefisiensi ini, lymphoma misalnya itu ada ya. Jadi kemungkinan ini katanya ya. Kemudian ada beberapa lagi perineoplastic lesion, ini squamous metaplasia. Tadi saya sudah cerita di depannya, kondisi metaplasia dan displasia itu adalah suatu perineoplastic risk factor ya. Tapi bukan berarti dia pasti gitu, enggak ya, risiko. Kan bisa kalau misalnya metaplasia dan displasia ini akibat merokok, hentikan aja merokoknya gitu kan. Nah, jadi dia nggak jadi gitu ya, terbentuk sea paru ya. Endometrial hiperplasi misalnya dan displasi ya, karena estrogen yang bertubi-tubi ya stimulasinya. Nah, jadi ini adalah risk faktor untuk terjadinya karsinoma endometrium. Demikian juga pada penis ya, leukoplakia, pada oral cavity vulva penis ya, bisa progres menjadi squamous cell, tapi bisa enggak ya. Pada kolon, adenoma ya. Jadi bisa transformasi suatu waktu untuk menjadi kolorektal karsinoma. Tapi bisa juga tidak sembuh ya. Itu adalah acquired perineoplastic lesion. Nah, jadi each type of benign tumor itu biasanya berhubungan dengan juga dengan suatu risiko ya. Nah, misal ya, dia benign tumor, saya bilang tadi bisa sembuh ya. Bisa sembuh, bisa menetap hanya menjadi benign ya. Enggak akan menjadi ganas. Tapi bisa juga mereka menjadi ganas ya. Seperti adenoma kolon misalnya ya. Kalau mereka membesar terus ya, nah itu bisa juga menjadi malignan pada 50% kasus. Kalau leukemia itu pada uterus tadi ya, ini sangat extremely rare katanya menjadi ganas. Nah, jadi ada apa ya? Ada tumor-tumor jinak tertentu yang memang bisa menjadi yang merupakan perineoplastik ya. Ada yang true benign, yang nanti dia nggak akan menjadi ganas, ada ya. Ada yang perineoplastik, tapi ya, nah itu ya. Kemudian tadi ya, kita katakan geographic dan environmental variable ya. Apa ini ya, infectious agent. Nah ini ada beberapa variabel klinik lingkungan ini yang berhubungan dengan risiko terjadinya tumor ganas ya. Itu misalnya infectious agent itu 50% ya. Kemudian sigaret, smoking ya 90% of cancer death ya. Alkohol itu biasanya yang timbul CA orofaring, laring, esofagus maupun liver ya. Nah ini juga diet yang berhubungan dengan timbulnya risiko kanker itu biasanya
kebanyakan makan daging, high fat ya foodnya, makanannya tinggi fat gitu ya. Ya bukan daging doang ya, goreng-gorengan itu ya. Suka sekali makan gorengan-gorengan, hati-hati ya. Ini high fat. Kemudian obesity ya. Kemudian reproductive history. Age of the first intercourse dan the number of sexual partners. Ini biasanya berhubungan dengan suatu keganasan pada cervix uteri ya, pada wanita ya. Kemudian environmental carcinogenes itu adalah UV misalnya, arsenic in drink water, medication, work, ini asbestos misalnya ya. Beberapa obat-obatan itu juga bisa menjadi suatu karsinogen yang bisa menimbulkan risiko terjadinya keganasan. Ya, tapi enggak semua ya. Nanti kita akan cerita ya, yang akan lanjut apa itu ya. Occupational cancer itu biasanya di tempat kerja itu ada bahan-bahan kimia yang nanti berakumulasi di tubuh orang itu ya, maka nanti risiko bagi dia untuk terjadinya suatu keganasan ya. Misalnya ini ya, arsenic compound itu risikonya adalah keganasan daripada paru dan juga kulit ya. Hemangiosarkoma juga. Kemudian asbestos ini juga tadi mesotelioma paru, juga pada keganasan pada GI tract ya. Benzen itu leukemia misalnya ya. Nah ini semua di mana sih tempat kerjanya ya? Nah, ini di komponen light oil, di printing, lithography, pada cat, pada rubber, dry cleaning, dan sebagainya ya. Deterjen juga ada ya, fumigan dan sebagainya. Kemudian bahan lagi kompon beryllium ini pada tumor ya, tumor paru ya. Ini pada ini ya. Wow, ini space vehicle ya. Ya ini di mana tempat kerjanya yang berbahaya gitu ya. Makanya biasanya kalau di luar itu pelindungnya ketat sekali ya, APD-nya ya. Alat pelindung dirinya tuh ketat sekali. Karena biasanya ada risiko-risiko tertentu yang berbahaya bagi pekerja ya. Nah, jadi inilah kenyataannya ya. Jadi bagaimana tempat perusahaan itu harus melindungi pegawainya ya. Kalau nggak ada pelindung, nggak usah mau gitu. Jadi karena ini tadi ya, beberapa bahan kimia itu akan berbahaya sekali ya. Nah ini tempat kerjanya ya, nickel plating, ferrous, ada nikel kan. Jadi ada beberapa kanker tertentu yang memang ada risiko karena adanya bahan kimia ini. Oke, karena waktu saya nggak bisa terlalu ini ya. Kemudian molecular basis of cancer ini, di sini kita belajar bahwa the only hope for cancer control ini terletak bagaimana kita belajar mengenai pathogenesis dan molecular basis of cancer, di mana kita kenal bagaimana terjadinya cancer ya kan. Jadi kita harus memotong jalur-jalur di mana cancer ini akan terbentuk ya. Nah, jadi kita juga harus tahu bahwa cancer ini atau neoplasia ganas merupakan kesalahan genetik yang disebabkan oleh mutasi DNA. DNA acquired bisa spontan atau induce ya, bisa terjadi spontan atau terindus oleh gangguan pada lingkungan ya. Nah, genetik yang perubahan genetik ini bisa heritable ya. Itu yang kita susah, dia diturunkan being passed, jadi diturunkan ke sel setelah pembagian, setelah sel cycle ya. Jadi akan diturunkan juga nanti ke seterusnya ya kan. Setelah satu jadi dua ya kan. Kalau selnya DNA-nya rusak, terus diakumulasi lama-lama banyak yang mutasi ya. Akumulasi daripada yang sel mutasi tadi, jadi akan memberikan suatu hallmark of cancer ya. Nah, kemudian ini, oke, kemarin itu sudah ya 4 kelas daripada target cancer ya, seperti gen ya, 4 golongan gen yang penting yaitu normal regulatory genes, growth proton cogen ya, tumor suppressor gene, kemudian
gen-gen yang mengatur program cell death, apoptosis ya, kemudian DNA repair genes ya. Itu penting, di mana kemudian yang kita takutkan adalah jangan sampai terjadi mutasi pada gen-gen tersebut. Nah, mutasi yang kita dapatkan pada sel tumor ini bisa berupa poin mutasi atau non-random chromosomal abnormality ya, seperti translokasi, deletion ya, amplifikasi ya, overekspresi dari oncogen bisa, atau ada translokasi sehingga atau berfusinya gen kemudian fusi protein ya, kemudian akan memberikan sinyal yang juga berbeda dari yang normal ya. Nah, jadi biasanya tumor suppressor genes ini sering mengalami delesi ya. Kemudian oncogen itu sering mengalami amplifikasi ya. Kemudian ini beberapa yang sifat-sifat utama ya, tapi bisa aja nanti tumor suppressor gene lain lagi, bukan mutasinya delesi ya. Bisa juga yang lain, tapi ini yang tersering ya. Kemudian overekspresi dari mikro RNA ya. Nah, ini juga ada teori baru peranan mikro RNA. Nanti kita jelaskan di belakang. Nah, kemudian makro RNA ini kalau dia ada lesi ataupun dia loss, maka akan terjadi overekspresi daripada proto-oncogen ya. Hati-hati, nanti dia menjadi oncogen. Nah, itu ya. Kemudian tumor suppressor gene dan DNA repair gene ini dia penting sekali ya, dua golongan gen ini ya. Dia menekan tumor, dia juga memperbaiki gen DNA repair ini. Bahaya kalau dia di silence, di down regulasi, dihalangi kerjanya, salah satunya oleh epigenetic change system ya. Nah, ini akan berbahaya, maka terjadilah genetik lesi, maka nanti ujung-ujung terjadi keganasan. Jadi ini sifat daripada lesi genetik ya, yang terjadi pada sel-sel ganas. Nah, maka kenapa di sini? Nah, maka terjadinya suatu keganasan itu development of cancer itu step by step ya, nggak ada ujuk-ujuk ya. Jadi pertama dari normal cell itu terjadi carcinogen induced mutation, kemudian prekursor ya. Nah ya, initiating mutasi di sini ya. Nah, mulai kalau terus-menerus ini tidak ditalangi, tidak diobati, maka mulai terjadi genome instability ya. Kemudian terus terjadi beberapa mutasi selanjutnya, maka lama-lama akan terjadi benar-benar cancer ya. Nah, terjadi lagi terus-menerus akumulasi mutasi yang terus-menerus, maka akhirnya lama-lama terjadi keganasan di sini ya. Artinya dari awal sini sampai terjadi keganasan ini nggak ada ujuk-ujuk dalam waktu seminggu, 2 minggu ya. Ini bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun ya. Nah, ini sebenarnya kalau pola hidup yang baik itu bisa mencegah terjadinya keganasan ya. Kecuali yang herediter ya. Yang herediter tadi kita memang itu lain lagi caranya ya, cara pencegahannya. Bukan seperti ini ya. Nah, jadi jadi development of cancer tadi kita tahu berasal dari akumulasi komplementari mutasi yang stepwise fashion over time. Artinya dia step by step, akumulasinya step by step, banyak. Nah, jadi baru terbentuk ya. Akumulasi dulu. Jadi nggak ada cancer yang ujuk-ujuk ya. Jadi kalau orang menanyakan baru ngomong baru benjolan ini seminggu 2 minggu, bukan itu ya. Pasti dia nggak sadar sudah ada sejak lama ya. Itu memang itu tumor biasa, swelling ya, bengkak karena radang misalnya ya, belum tentu jadi itu suatu keganasan ya. Nah, kemudian malignant neoplasma itu punya hallmark atau fenotip yang disebut yang ditandai sebagai pertumbuhan yang berlebihan, invasif, secara lokal dan juga bisa menyebar jauh ya. Dan cancer development itu juga melalui driver mutation, initiating mutation ya, nggak ujuk-ujuk terjadi gitu ya, nggak
tiba-tiba sudah ada cancer, nggak bisa ya. Oke, kemudian loss of function mutation, jadi suatu gen yang maintain genomic integrity kalau fungsinya hilang seperti pada tumor suppressor gene atau DNA repair gene. Nah itu kalau dia loss ya, itu loss kerjanya, nah itu bahaya ya, akan menjadi suatu resiko terbentuknya keganasannya. So once established tumor evolve secara genetik ya, begitu establish suatu tumor ya, suatu mutasi yang sudah berkelanjutan, nah itu dia akan terus terjadi mutasi ya during their outgrow dan progress ya. Nah di bawah seperti kita melihat Darwin selection secara Darwin ya, jadi akan diturunkan gitu ya. Pasti anak akan membawa sifat induknya ya. Baik ya. Sekarang kita lihat apa yang disebut cancer biologi. Jadi cancer biologi kita harus tahu suatu keganasan itu mana yang parenkim itu yang disebut parenkim itu sel-sel ganasnya, misalnya ini ya, ya ini sel-sel ganasnya, ini sel-sel ganasnya misalnya. Nah ini sel-sel ganasnya yang sudah kami lakukan imunohistokimia, jadi coklat-coklat ini. Kemudian ada stromanya, di sini stromanya misalnya, ini lebih jelas ya karena sudah ada warna yang berbeda ya. Ini ada stromanya, yang biru-biru ini backgroundnya. Nah ini biasanya non-neoplastik, ini normal DNA-nya, yang DNA yang mengalami mutasi ya pada sel tumor ini ya. Nah, kemudian kamu harus tahu istilah diferensiasi, tadi maturasi ya, maturasi. Rate of growth itu ditandai oleh rate-nya mitosis ya. Nah, ini ada markernya disebut KI67. Kalau dia invasi, dia akan menimbulkan perdarahan, menimbulkan nekrosis, menimbulkan destruction ya. Kemudian bisa metastasis secara distan ya ataupun lokal ya. Itu cancer ini yang harus kamu ketahui ya. Nah, jadi tumor itu sebenarnya walaupun dia sepertinya berbeda-beda, tapi dia klonal ya, satu ya. Nah jadi sebenarnya dia cancer itu berasal dari satu sel ya. Ketika dia mengalami mutasi ya, maka mutasinya, satu mutasi dia seperti ini ya, nanti akan mutasi lagi, selanjutnya dia membelah diri, ada yang akan mutasi lagi ya. Nah, maka nanti ada lagi perubahan sedikit ya. Kemudian dia membelah lagi ya, membelah lagi. Beberapa sel diantaranya bertambah lagi mutasinya, maka ada sedikit lagi perubahannya dan seterusnya ya. Nah, akhirnya lama-lama dia akan mempunyai 1000 wajah. Walaupun demikian dia adalah monoklonal ya. Karena di antara dia sendiri ketika dia memperbanyak diri ya, misal satu ini menjadi dua menjadi 4, di antara mereka ada yang mutasi tambah mutasinya sehingga dia bisa punya 1000 wajah ya. Nah, itu clonality. Tapi bukan berarti dia tumor ganas itu biasanya monoklonal ya, klonnya ya. Nah, demikian juga jadi sepertinya dengan 1000 wajahnya sepertinya beda-beda gitu ya. Padahal dia sebenarnya tergantung daripada quantity of mutation-nya, berapa lamanya ya. Jadi sehingga misalnya 2 orang mempunyai breast cancer, sama cancernya, tapi yang satu ini lebih buruk, mutasinya lebih cepat dan sebagainya, maka lebih buruk dampaknya pada si pasien yang satu lagi ya. Pasien satu lagi tidak ya. Nah, jadi terapinya juga mesti berbeda ya, karena yang satu lagi ini lebih buruk, mutasinya lebih banyak, quantity of mutasi. Jadi bisa ya berbeda ya secara individu. Makanya dikenal sebagai ada individualized treatment sekarang ini ya. Nah, tadi seperti saya bilang ada istilah anaplastik tadi ya, retrograde evolution ya.
apa ini? Of malignant cell ya. Nah ini jadi dia tadi seperti embrio tadi kan ya, dia retrograde ya. Nah, jadi sel cancer ini dulunya ditemukan mirip sekali dengan bentuk embrio. Jadi benar, tapi memang secara ini apa? Secara kita lihat secara morfologi memang nanti sel-sel pada keganasan ini yang memang jadi imatur ya, primitif ya. Jadi bukan diferensiasi baik lagi ya. Itu makanya dikatakan retrograde evolution. Nah, jadi kita juga di sini mari kita lihat ya terjadinya lung cancer ya. Nah, jadi pertama-tama ya, kamu tahu bahwa bronkus itu dilapisi oleh epitel yang normal itu ada epitel apa nih? Torak ya, bersilia. Nah, jadi torak tinggi yang bersilia ya, karena orang ini merokok, maka untuk melindungi jaringan sekitarnya, si tubuh akan membuat si epitel ini metaplasia. Jadi dari torak bersilia atau silinder, ini akan berubah menjadi squamous kompleks. Kamu lihat ini berlapis-lapis, karena dia mendapat serangan smoke ini terus-menerus ya. Jadi ada daya upaya untuk melindungi kan. Ya, dia berlapis-lapis, menjadilah squamous ya. Nah, karena terus-menerus ya, maka terjadilah lagi nanti dari metaplasia terjadi displasia. Jadi kan kamu bisa melihat dari basal ini berbeda dengan sel yang di atas ya. Nah, ini masih bulat-bulat besar, kemudian di sini ada agak sel yang agak baring-baring gini ya, tidur-tidur gini. Nah, kalau di sini udah kacau ya, udah dari atas ke bawah udah sama displasia ya. Baru kemudian terjadi anaplasia ya. Nah, di sini displasia ini sudah mulai ada mutasi satu ya. Kemudian terus menerus ada lagi gangguan mutasi yang lain lagi ya. Nah, terus bertambah lagi mutasinya pada gen-gen penting, maka mulai terjadi anaplasia, dia menjadi karsinoma in situ, jadi ganas ya. Ada lagi nanti mutasi pada P53, pada KIRAS, maka dia invasif. Nah, itu ya. Jadi begini patogenesis suatu keganasan ya. Jadi bukan ujuk-ujuk, jadi bukan tiba-tiba langsung invasi, enggak ya. Ini butuh waktu yang lama ya. Nah, ini juga demikian juga pada kolon ya, pada kolon. Ini kamu lihat ya. Pada kolon ini kita lihat di sini normal epitelnya ya. Nah, ini kemudian tahu-tahu terjadi adenoma, ada tumor jinak ya, kecil gini ya. Nah, terjadilah ketika terjadi mutasi ya di beberapa gen ini, APC, MCC ya, CIMIC, BCL2 gitu ya. Nah, ini kan bisa disembuhkan sebenarnya ya. Misalnya apalah kira-kira yang menimbulkan mutasi ini, apa gaya hidup atau makanannya yang bagaimana ya. Nah, ini bisa disembuhkan. Tapi ternyata orangnya karena biasa aja lah, berak, mungkin masih mencret-mencret tapi mungkin salah makan gitu ya. Terus aja salah ya, terjadi mutasi yang KIRAS ya, si YS ini ya. Nah, sehingga adenomanya besar ya, besar. Nah, ya. Tapi terus saja tidak sadar bahwa dia sudah ada resiko untuk terjadi ganas. Terus aja lingkungan yang dia buruk, misal dari makanan dan sebagainya. Nah, terjadilah juga nanti mutasi atau gangguan di kromosom yang lain ya, P53, ada lesi pada kromosom 17P, 18Q dan sebagainya lah ya. Nah, maka terjadilah invasif adenokarsinoma ya, dan terjadilah lama-lama metastasis juga ya, kalau sudah ada tambahan lagi mutasi yang tempat lain ya. Nah, itu seperti inilah kira-kira ya kejadian suatu tumor ganas ya. Jadi bukan ujuk-ujuk. Nah, kemudian kita harus juga tahu stadium dan grading ya. Staging ya, stadium itu staging itu biasanya progression atau spread in the body ya. Jadi apakah dia di paru-paru saja, apa dia sudah keluar dari paru ya, seberapa jauh, kemana gitu ya. Kalau berarti ini klinis yang tahu ya. Kalau melihat di dalam tubuh kan harus pakai radiologi ya, imaging ya, USG atau CT scan ya kan. Nah, kalau grading itu adalah mata seorang patologi ya.
diferensiasi tadi ya. Jadi pakai mikroskop. Secara mikroskopi kami akan melaporkan gradingnya apa sih gitu ya. Apakah dia masih well diff, low grade ya seperti ini, masih kelenjar semua gitu ya. Atau dia sudah grade 2 ya. Kelenjarnya sudah nyambung-nyambung ini. Ada yang 2, 3 jadi 1, ini ada 2, 3 jadi 1 gitu ya. Ini ya nyambung-nyambung gitu ya. Ini kan masih satu single-single nih kelenjarnya ya. Seperti ini ya. Atau sudah grade 3 ya. Udah grade 3 nih ya. Sudah susah mencari gambaran kelenjar ya. Dia sudah pisah-pisah satu-satu, sudah masuk ke stroma gitu ya. Jadi dia sudah tidak ada ikatan lagi antara satu sama lain. Jadi dia nyelip-nyelip ya. Nah, itu grade namanya, grading ya. Nah, di prostat itu di prostat cancer ini sorry. Kenapa sih? Di prostat cancer ini ada tersendiri. Ada grading tersendiri yang disebut Gleason grading. Ini Profesor Gleason yang menemukan ya. Jadi dia punya grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Nah, jadi kalau grade 1 biasanya small uniform ya, masih bentuk kelenjarnya seperti ini. Ini sudah grade 2 ya. Nah, kemudian kalau grade 2 itu selnya sudah ukurannya bervariasi. Kalau ini kan masih uniform ya, sama-sama ya. Kalau ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Dan sudah tidak solid lagi, sudah loose di sini ya. Kalau 3 ini sudah banyak sekali sel-sel yang bukan sel, kelenjar-kelenjar yang bergabung ya, merger ya ini ya. Nah, sudah sebagian besar ya. Nah, jadi hanya sedikit yang satu yang single ya. Kemudian kalau 4 sudah hampir semuanya berfusi ya. Irregular fusial sudah. Nah, sedangkan kalau 5 irregular fusial sudah invasi jaringan sekitarnya ya. Nah, seperti ini ya, grade 5. Jadi dia sudah satu-satu lepas ya. Oke, jadi ini untuk prostat itu gradingnya disebut Gleason grading ya. Nah, kemudian staging of tumor juga harus kamu ketahui bahwa ini tergantung daripada istilahnya TNM ya. T itu adalah singkatan dari tumor, N-nya dari node itu metastasis ke kelenjar limfe, kelenjar getah bening, M-nya metastasis ya. Metastasis itu artinya penyebaran tumor ya, ada atau tidak. Oke, jadi kalau dia masih di situ saja, misalnya ini adalah bronkusnya ya. Nah, jadi tadi kan epitel squamous, epitel torak tadi itu epitel torak cilia itu berubah menjadi squamous kan karena rangsangan tadi kan ya, rangsangan rokok tadi kan. Nah, kemudian dari epitel squamous tadi berubah metaplasi kan, metaplasi kan, kemudian dari metaplasi menjadi displasia menjadi in situ ya. Nah, ini dulu ya. Nah, baru kemudian setelah itu dia bisa menyebar ya, misalnya ya jadi T1 dulu. Nah, T1 tuh masih di satu paru gitu ya, di satu paru ya. Baru T2 kalau dia sudah 2 ya, 2 paru ya. T3 kalau dia sudah di luar ya, di dalam paru ada, di dalam paru ada, kemudian dia juga ada sudah menyebar juga ke sini ya, di luar paru ya. Kemudian kalau T4 selain T1, T2, T3 dia juga sudah ke sini, lebih keluar lagi dia, sudah mau menuju luar lagi ya. Bronkusnya ya, adjacent region. Nah, kemudian kalau N0 itu tidak ada metastasis ke lymph node ya, N0 namanya ya. Tapi kalau dia N1 ke primary lymph node-nya ya, kan primary lymph node itu berada di dalam paru ini kan, primary-nya ya. Secondary-nya sudah ke sini keluar ya. Bronkus ke tertiary-nya udah jauh lagi ke atas ya. Sudah mulai kemana ini, esophagus dan sebagainya ya. Mungkin leher ini ya. Tertiary lymph node ini bisa ke leher, bisa kelihatan nanti biasanya leher bawah ini ya. Kalau dari paru tuh biasa nyebar ke ada leher bagian bawah ini ya, supraklavikula namanya, ada tulang klavikula kita tuh ya. Nah itu kemudian
kalau dia no metastasis, M0 kan namanya. Kalau dia ada ternyata metastasis kemana ke nih, ke liver misalnya, ke otak ya M1 ya, metastasis positif. Nah, kemudian kalau staging colon cancer itu ada lagi ya seperti ini ya, dimana kalau inside itu dia di sini masih di epitelnya, kemudian kalau sudah ke ini ke lymph node ya, nah ini stage 1 namanya ya, sudah ada no bukan ke lymph node ini, kecil ya masih ya, M0 tapi dia sudah membesar ya, sudah melewati ini kan ya, dinding ini ya. Kemudian stadium 2 sudah lebih besar lagi, T3, T4 tapi belum di lymph node-nya belum ada, masih aman ya, masih di sini. Nah, baru nanti stadium 3 termasuk ukuran apapun tapi lymph node-nya sudah kena ya. N1, N2. Kemudian kalau udah stadium 4 pasti sudah meta ya, mungkin ke liver atau ke pankreas, kemana ya. Nah, biasanya lymph node-nya lebih dulu kan, dari lymph node ini dan ini keluar kan, menyebar keluar itu ya. Jadi staging gitu namanya ya. Jadi kamu harus tahu bisa membedakan staging ya. Nah, ini prostate cancer staging juga tadi beda ya. Itu tadi bukan staging yang saya ajarkan tadi, grading ya. Itu Gleason grading. Kalau ini staging ya. Nah, kalau staging mah pakai TNM juga ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini masih di prostat, ini sudah T1, ini sudah hampir memenuhi beberapa lobus prostat. Nah, kalau ini sudah ke kapsul ya, T3 ini ya. Nah, jadi bisa ke bladder neck-nya sudah ya. Nah, kalau ini sudah keluar ya ke jaringan sekitarnya gitu ya. Nah, kalau ya tergantung tadi N-nya apakah sudah ada di lymph node-nya atau M-nya 0 atau sudah lebih, M1, kita harus melihatnya dengan CT scan atau dengan MRI ya, dengan USG gitu ya. Nah, oke, jadi untuk diagnostik suatu cancer itu harus lengkap ya, bahwa kita harus tahu sel originnya apa, epitel bronchus, bagaimana dia gradingnya low, intermediate atau high, bagaimana diferensiasinya well differentiated, moderate, poor atau undifferentiated, stagingnya bagaimana, metastasis ada apa enggak. Jadi nanti diagnosisnya begini, bronchogenic squamous cell carcinoma ya, kita sel originnya squamous kan, ya, bronchogenic squamous cell carcinoma kita harus tahu grade-nya tadi, low, intermediate, high grade ya. High grade stagingnya apa ya, TT2 ke N1, M1, liver. M1 kalau M1 kemana dia, ke liver atau lymph node ya, dan sebagainya. Nah itu nanti ya suatu cancer diagnostik. Oke, untuk diagnostik suatu tumor kita juga butuh tumor marker ya. Tumor marker ini bisa berupa protein ya. Biasanya substansi ini yang dibuat oleh normal sel ataupun sel-sel kanker sendiri ya. Tapi biasanya oleh cancer cell itu tinggi sekali jumlahnya dan biasanya disekresikan bisa di darah, urin, di feses, di tumor itu sendiri ataupun di body fluid yang lain ya. Karena itu dari sini kita bisa menilai kondisi si pasien itu apakah tumornya agresif, apakah bisa diterapi dengan terapi tertentu, bagaimana kita menilai respon treatment. Ini bisa kita pakai tumor marker ya. Oke, jadi tumor marker ini kalau dari serum berarti ambil darah ya, ACG bisa ya untuk tumor-tumor ini ya, trophoblastik, asitonin untuk thyroid medullary, dan jenis-jenis ini kan ya, katekolamin dan sebagainya ya. Ini urusan orang PK nih ya, dari serum ya. Nah, kemudian kemudian untuk tumor marker yang saya nggak yang dari PA ya, dari serum semua ya. Oke, nanti aja yang untuk selanjutnya ya, kuliah selanjutnya ya. Nah, jadi ini juga ada juga di jaringan ya, beberapa tumor marker ini yang juga available untuk jaringan ya.
Kemudian tumor marker yang lain bisa ini ya, musin, CA125 dan sebagainya. Dan sekarang juga ada cell-free DNA marker ya. Jadi beberapa cancer itu beberapa DNA itu bisa kita lacak ya. Di yang mutasi maksudnya bukan yang DNA normal ya, mutannya ya, mutasi ya. Nah, seperti ini ya. Di stool dan serum dan sebagainya, di urin ya. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Inilah sampai di sini dulu ya kuliah saya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Permisi dok. Ya. Perkenalkan saya Muniati. Maaf dok, tadi kurang nyimak. Jadi yang T4 sama M1 itu menyebar, terus perbedaannya apa ya dok? T4 itu kan tumornya, ukuran tumornya. Kalau M itu metastasisnya, artinya kalau T-nya itu ukuran tumornya tuh berapa aja biasanya udah gede sekali ya, besar, misalnya sudah melebihi 5, 6 atau 7 ya. Biasanya beda-beda lah kolon, kalau breast ukuran T itu agak beda-beda lah ya. Nah, biasanya umumnya di atas 10 lah itu udah T4 ya. Tapi kalau M itu dia meta. Kalau dia ketemu meta itu M1 namanya. Kalau nggak ketemu M0 itu. Itu aja, itu beda ya istilahnya. Gimana? Ada lagi? Terima kasih, Dok. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Dok, saya Caroline. Dok, izin bertanya, untuk tes 5 penanda tumor itu, apakah bisa dari stadium T0 atau kebanyakan udah yang parah, Dok? Good question ya. Ada beberapa marker itu yang sudah dikeluarkan oleh tumor sejak awal ya. Ada beberapa. Nah, jadi tapi ya orang jarang ya. Tumor itu rata-rata ketemunya setelah advance. Karena tumor itu biasanya tidak ada gejala dia kalau dia masih early ya. Jadi jarang orang mencari pengobatan. Jarang ya. Jadi setelah advance orang baru mencari terapi dan itu sudah telat. Namun di luar negeri itu memang mereka melakukan tes itu per tahun gitu ya. Karena uangnya ada. Ya kan, asuransi kesehatan ngebayarin. Kalau kita kagak ya. Kalau untuk apa ya, profilaksis kayak gini kita nggak dijamin. Kita kalau sakit baru boleh klaim ya ke asuransi kesehatan. Kalau mereka di sana nggak. Ya karena bayarnya memang tinggi. Nah, itu sebenarnya bisa dilacak ketika dia early. Ya, memang kalau memang bagusnya memang begitu secara teratur per tahun gitu kita melihat tumor marker dan sebagainya. Apalagi kalau memang ada herediter, kita tahu orang tuh ada salah satu tante atau apa yang contoh aja Angelina Jolie ya. Dia itu ibunya Angelina Jolie itu punya breast cancer dan meninggal ibunya ya karena breast cancer. Salah satu tantenya itu meninggal karena ovarium cancer. Dan dia masih muda, dia belum ada cancer waktu dia akhirnya membaca-baca bahwa itu herediter. Akhirnya dia tes genetik ya. Dan didapatkan bahwa dia BRCA2-nya mutasi. Itu kan DNA repair gene ya kan? Yang itu akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan operasi preventif, dia buang setelah ada anak menyusuin, dia buang breastnya dulu dua-duanya. Karena dia akan punya resiko dengan BRCA2 mutasi, resiko terbentuknya breast cancer itu 86 sekian %. Jadi dia buang payudaranya, itu payudaranya implan ini sekarang nih ya. Setelah dia punya anak kandung, dia buang ovariumnya lagi karena BRCA2 itu dia akan mendapatkan, dia punya resiko untuk timbul ovarial cancer itu berapa persennya, tinggi juga ya. Maka dia buang. Nah, dia berani sekali. Nah, jadi sekarang ini preventif, cancer preventif dengan operasi begitu udah ada di luar ya. Nah, jadi itu salah satu jawaban saya atas pertanyaan kamu, memang bisa dideteksi ya. Nah, cuman biayanya kalau di dalam negeri di kita ada apa enggak saya nggak tahu, di Jakarta kayaknya ada kali ya. Nanti. Oke, kira-kira jelas ya? Ada lagi? Terima kasih, dokter. Sama-sama.
Silakan, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Jadi nanti bahan kuliah saya share aja sama Raja ya. Baik. Baik, Dok. Iya, sama Raja nanti ya. Oke. Terima kasih ya. Yuk, kemudian kalian sudah menerima semua ya bahan untuk skill lab, untuk apa ya? Nanti praktikum sebentar lagi ya, dibagi yang praktikum 1 ya, di-share. Itu karena Senin kita udah praktikum 1. Jadi skill lab nanti siapa yang ingin mau slide, mau dikirimin slide, silakan kirim WA alamatnya, selagi kami bisa kami berikan ya. Karena kondisi kita pandemi ya kami izinkan pakai plastik, tapi nanti hasilnya jelek. Karena memang itu nggak sebarannya tuh beda kalau pakai slide ya. Nah, oke ya, itu saya hanya mengingatkan ya. Baik, terima kasih. Saya Liv ya. Terima kasih, Dokter. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.